Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita yaitu persamaan garis singgung lingkaran yang ketiga, yaitu persamaan garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran. Jadi, kejadiannya itu ada suatu titik yang letaknya di luar lingkaran. Di sini ya titiknya. Nah, bukan di sini. Ini salah ini. Yang betul di sini ya. Titik ini, dari titik ini dapat dibuat dua buah garis singgung ke lingkaran. Jadi garis singgungnya satu yang di sini dan dua. Nah, untuk mencari dua buah garis singgung dari suatu titik di luar lingkaran, yang melalui suatu titik di luar lingkaran, ada tiga cara. Yang pertama menggunakan diskriminan persamaan kuadrat sekutu. Yang kedua menggunakan rumus persamaan garis singgung dengan gradiennya diketahui. Dan yang ketiga dengan cara mencari titik singgung dengan cara menentukan persamaan garis kutubnya atau garis polar dari titik P. Kemudian memotongkannya dengan lingkaran. Nah, dari titik P ini ada dua garis singgung kan, maka ini disebut sebagai garis polar. Nah, garis polar itu garis yang menghubungkan dua titik singgungnya. Ini garis polarnya. Oke, yang pertama terlebih dahulu menggunakan diskriminan persamaan kuadrat sekutunya. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran. Ini lingkaran berarti yang berpusat di titik 0,0 ya ini. Yang menyinggung titik 8,0 di luar lingkaran. Nah, seperti tadi kita cek terlebih dahulu apa betul 8,0 itu terletak di luar lingkaran dengan cara memasukkan ke persamaan lingkarannya dan didapatkan nilainya adalah 64. Sedangkan 64 itu lebih besar daripada 36. Dari ini tadi ya. Lebih besar daripada 36. Berarti benar bahwa 8,0 itu terletak di luar lingkaran. Oleh karena itu, untuk mengerjakan ini kita menggunakan tadi tiga cara yang baru saya sebutkan. Di sini kita menggunakan diskriminan persamaan kuadrat sekutunya. Gimana cara mencarinya? Persamaan garis singgung tadi melalui titik 8,0. Oleh karena itu dari 8,0 itu kita misalkan persamaan garis singgungnya ini. Y-1 sama dengan M kali X min X1. Karena melalui 8,0 maka menjadi Y-0 sama dengan M kali X min 8. Kita sederhanakan menjadi bentuk Y sama dengan 8X, MX dikurangi 8M. Nah, Y sama dengan MX min 8M itu kemudian kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Y-nya diganti MX min 8M. Dikuadratkan. Nah, kita dapatkan ini. Maka koefisien dari X kuadratnya itu adalah A, koefisien dari X-nya itu adalah B, jadi B-nya di sini adalah min 16M kuadrat ya. Dan yang tidak punya X itu namanya C, 64M kuadrat dikurangi 36. Nah, agar garis menyinggung lingkaran, maka diskriminan persamaan kuadratnya bernilai sama dengan 0. Nah, dimasukkan D sama dengan 0, B-nya ini 4A ini, C-nya ini, kemudian dijabarkan.
kita dapatkan ini M-nya ketemu ada 2, 3/7 akar 7 atau min 3/7 akar 7. Nah, setelah M-nya ketemu, maka persamaan garis singgung yang dimisalkan Y sama dengan MX min 8M tadi, kita substitusikan M-nya ada 2 ya. M yang pertama 3/7 akar 7. Dan M yang kedua min 3/7 akar 7. Sehingga persamaan garis singgungnya ada 2. Ini dan ini. Nah, seperti di gambar tadi ya. Kalau titik berada di luar lingkaran, maka ada 2 garis singgung yang dapat dibuat dari titik yang di luar lingkaran tadi. Kemudian contoh berikutnya dengan menggunakan rumus persamaan garis singgung dengan gradien M. Nah, tadi persamaan garis singgungnya karena melalui titik 8,0 dapat kita misalkan persamaan garis singgungnya dari ini ya. Sehingga menjadi Y sama dengan MX min 8M. Itu persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 yang gradiennya M, pakai rumus yang tadi, yang di atas, itu adalah Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Pakai rumus ini karena kita tahu persamaan lingkarannya ini berpusat di 0,0. Ini di episode pertama ya, episode pertama persamaan garis singgung. Nah, dari ini kita tahu bahwa R-nya adalah 6. 6 ya, kita masukkan R-nya 6. Nah, selanjutnya ruas kanan dari persamaan ini kan ada Y sama dengan ya. Kita dapatkan Y sama dengan, yang di sini ada juga Y sama dengan. Berarti dari bintang 1 dan bintang 2 itu Y sama dengan Y. Y-nya bintang 2 taruh sebelah kiri, Y-nya bintang 1 taruh sebelah kanan. Kemudian diproses sehingga kita dapatkan M. Nah, ini dihilangkan akarnya ya, dihilangkan akarnya berarti ruas kanannya harus dikuadratkan. Nah, dapatkan M-nya ada 2, M kuadrat itu 9/7, maka M-nya ada 2 yaitu plus minus. M 3/7 akar 7 atau M sama dengan min 3/7 akar 7. Setelah itu disubstitusikan ke tadi M yang tadi ya, ke sini tadi, ke ini ya. Itu ya. Oke, kemudian yang ketiga, menggunakan persamaan garis kutub. Garis kutub tadi adalah garis hubung antara 2 titik singgung dari titik yang berada di luar lingkaran. Persamaan lingkarannya itu, persamaan lingkarannya ini, ya. Karena X1, Y1 di luar lingkaran, maka ada garis kutubnya. Persamaan garis kutubnya, kalian lihat, kalau lingkarannya seperti ini, maka persamaan garis kutubnya ini. Seperti persamaan garis singgung ya. Seperti persamaan garis singgung pada titik pada lingkaran. Ini namanya garis kutub. Dimasukkan X-nya 8, Y-nya 0, sehingga diperoleh X-nya adalah 9/2.
Setelah itu, ini namanya garis kutub ya. Garis kutubnya di X sama dengan 9/2. Untuk menentukan titik singgungnya, kita substitusikan garis kutub ini ke persamaan lingkaran. Tadi kan garis kutub itu memotong lingkaran di 2 titik ya. Nah, itu kita mau mencari 2 titik itu. Dengan cara mensubstitusikan garis kutub ke persamaan lingkaran. Jadi kita mau mencari titik potongnya. Kalau saya ulang lagi yang tentang garis kutub tadi, naik ke atas, nah ini loh, ini. Nah ini kan, garis kutubnya tadi kita dapatkan, substitusikan ke persamaan lingkaran, untuk mendapatkan apa? Titik potong. Paham ya? Untuk mendapatkan titik potong. Nah, kita substitusikan. Bentar. Ini. Kita substitusikan, kita dapatkan Y-nya ada 2. Y-nya sama dengan plus 3/2 akar 7 dan Y sama dengan min 3/2 akar 7. Nah, ketika X-nya 9/2, maka Y-nya 3/2 akar 7. Itu satu titik didapatkan. X-nya lagi 9/2, maka Y-nya yang kedua min 3/2 akar 7. Inilah 2 titik potong antara garis kutub dengan lingkaran. Nah, untuk mencari garis singgung, persamaan garis singgung lingkaran, maka persamaannya diperoleh, kita masukkan ke sini. Nah, ini titik ini kita masukkan ke ini. Kok dimasukkan kenapa? Ya karena titik ini itu terletak pada lingkaran kan? Nah, titik ini kan terletak pada lingkaran tadi. Kalau terletak pada lingkaran, maka persamaan garis singgungnya pakai rumus edisi 1. 9/2 X ditambah 3/2 akar 7Y, X1 tambah Y1 tadi loh, sama dengan 36. Disederhanakan. Begitu juga untuk yang ini. Jadi persamaan garis singgungnya ada 2, ini dan ini. Nah, untuk persamaan garis kutubnya itu, kalau tadi persamaan lingkarannya ini, garis kutubnya ini. Persamaan lingkarannya ini, garis kutubnya ini. Garis kutubnya tadi sama ya dengan yang persamaan lingkaran, persamaan garis singgung lingkaran yang titiknya pada lingkaran. Ini, maka garis kutubnya ini. Nah, sudah selesai materi kita pada hari ini. Ini rangkumannya, silakan kalian baca. Ini latihan soalnya, silakan kalian kerjakan. Nanti ada salah satu yang harus buat menjadi tugas. Kunci tugasnya adalah, password tugasnya adalah semangat. Oke, semangat. Oke, terima kasih. Semoga kalian dimudahkan untuk memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.